warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentu setiap orang di antara kita sebagai seorang muslim sangat yakin la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau tidak terjangkau oleh mata kita. Dia adalah Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dalam banyak perintahnya, di antaranya adalah bersyukur dan berterima kasih kepadanya, yang tentu juga kekal dalam firman yang telah dia turunkan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Wala in kafartum inna adabi lasyadid, dan kalau kalian kufur maka siksaku amat pedih. Allah subhanahu wa ta'ala selain menjanjikan orang yang bersyukur akan dipenuhi kebutuhannya di dunia, juga akan diberikan balasan sempurna di akhirat, di surga nanti yang abadi. Dan juga dengan kemahamurahannya dia telah menjadikan kalimat syukur ini terdiri dari dua kata, Alhamdulillah. Sangat mudah untuk diucapkan, maka jadilah sosok yang selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Seperti biasa, sebulan sekali kita melanjutkan bedah buku kita Keajaiban Sedekah dan Istighfar yang ditulis oleh Hasan bin Ahmad bin Hasan Hammam, dan kita masih dalam bab pahala sedekah dan buahnya. Kita sudah menjelaskan poin pertama di 2 bulan yang lalu tentang masalah sedekah adalah pensucian dan pembersihan jiwa seseorang. Kemudian juga kita sudah membahas poin nomor 2 ini pada bulan lalu, bahwasanya sedekah adalah bentuk ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kesempatan ini insyaAllah kita akan lanjutkan poin-poin selanjutnya. Di antaranya poin ketiga dari manifestasi sedekah atau keutamaan yang bisa kita dapatkan, seorang mukmin berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat nanti. Sebelumnya saya kembali ingatkan bagi yang sudah pegang bukunya, saya akan sering mengulang-ulangi ini karena ini sangat penting motivasi kita agar konsisten atau istiqomah dalam bersedekah. Bisa kembali dibuka di halaman 6 dari buku kita nanti akan membahas halaman 12 ya. Dengan cepat saya akan coba bacakan kembali statement ini, dan mungkin akan sering kita ulangi karena jaraknya sebulan sekali. Perkataan Umar radhiyallahu anhu di mana beliau mengatakan sesungguhnya amal itu saling berbangga-bangga diri, lalu sedekah berkata kepada amal-amal lain, saya adalah yang paling baik di antara kalian. Dari semua ibadah yang paling baik, yang paling sempurna, yang paling Allah cintai itu adalah dari statement ini sedekah. Abdul Aziz bin Umair rahimahullah berkata, solat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan. Puasa menyampaikan dirimu kepada pintu sang Raja Allah. Sedangkan sedekah akan menyampaikan dirimu ke hadapan Raja tersebut. Ibnu Abi Al-Ja'ad rahimahullah berkata, sungguhnya sedekah itu benar-benar akan menghilangkan 70 pintu keburukan. Artinya akan menyelamatkan kita dari banyak sekali mara bahaya atau ancaman siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala karena pelanggaran yang kita lakukan. Ya, selain taubat kita sempurnakan dengan sedekah. Nanti tentu di akhir buku ini cukup banyak ya kisah orang yang akhirnya punya anak karena memperbanyak sedekah, keluar dari permasalahannya, permasalahan banyak sekali yang berat, penyakit kronis atau yang lainnya, semua itu karena sedekahnya. Yahya bin Mu'adz rahimahullah berkata, tidaklah saya mengetahui suatu biji dalam hitungan amal soleh yang bisa mengimbangi gunung-gunung dunia kecuali sedekah. Maksudnya dengan bersedekah sedikit, pahalanya seperti gunung-gunung dunia. Asy-Sya'bi rahimahullah berkata, barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah daripada fakir miskin,
yang butuh kepada sedekah, maka dia telah membatalkan sedekahnya dan telah memukul wajahnya sendiri dengannya. Ini sebuah konsep dasar yang sering kita ingatkan dari awal kita membaca buku ini. Kita harus menanamkan dalam diri kita semua kalau kita yang butuh terhadap ibadah yang sedang kita kerjakan. Kenapa ada orang sholat selalu buru-buru? Karena dia pikir Allah yang butuh. Itu cuma sekedar setor kewajiban. Ini persepsi selalu membuat sosok orang seperti ini tidak akan menjaga kualitas ibadahnya. Tapi kapan dia tanamkan persepsi yang berbeda, yaitu saya butuh dengan sholat saya. Karena dengan saya sholat berarti saya akan diganjar balasan pahala oleh Tuhan Allah dan juga akan dimasukkan ke dalam surga. Maka dengan itu dia akan jaga kualitasnya, karena makin sempurna sholat dia kerjakan makin besar balasannya. Mirip dengan orang kerja di kantor atau instansi, makin bagus pekerjaan dia secara kualitas maka tentu makin sempurna juga dan makin menuju kepada pendapatan atau hasil yang sempurna. Jadi sini harus kita tanamkan baik-baik poin ini. Nah, begitu juga dengan sedekah, kita tidak boleh berpersepsi bahwasanya orang miskin yang sedang minta atau orang yang butuh itu adalah dia yang butuh. Kita harus balik sekarang, kita yang butuh. Karena dengan dia maka sedekah kita bisa disampaikan ke timbangan amal pada hari kiamat. Ini nanti akan berbalik ini, kalau Bapak Ibu jadikan ini sebagai prinsip dasarnya, secara otomatis kita akan selalu semangat dan konsisten untuk sedekah. Karena kita rasa kita butuh dengan pahalanya. Kenapa ada orang sedekah kapan dia mau, bahkan kadang-kadang masih menolak kalau ada orang yang minta padahal dia mampu. Karena bagi dia orang itu yang butuh, bukan dia yang butuh. Ini persepsi yang salah. Harus mulai sekarang kita ubah persepsinya saya yang butuh dengan sedekah itu. Karena saya butuh pahalanya. Jadi di sini menurut Asy-Syu'bi rahimahullah, Syu'bi ini salah satu ulama tabi'in yang masyhur. Dia mengatakan kalau ada orang yang menunjukkan dirinya, ya, di sini dikatakan barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah daripada orang miskin yang butuh kepada sedekah itu, sehingga dia malas-malasan bersedekah, maka sama saja dia sudah memukulkan wajahnya sendiri dengan sedekah itu. Al-Laits ibn Sa'ad rahimahullah, seorang juga kaum salaf, mengatakan barang siapa yang telah mengambil dariku satu sedekah, kayak roti, makanan, pakaian, uang, apa saja. Kalau ada orang yang mengambil dariku satu sedekah atau hadiah, perhatikan ini penanaman persepsi yang harus kita tanamkan ya dalam bab sedekah. Dia mengatakan maka hak dirinya atas diriku lebih besar. Dia lebih pantas aku hormati, lebih pantas aku muliakan. Kenapa? Dia udah bantu orang, tapi dia justru dengan orang itu mau menerima sedekahnya, dia akan memuliakan orang itu ekstra. Karena dia katakan ya, karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa orang miskin itu, tanpa orang yang butuh itu, berarti kita tidak dapat pintu sedekah. Maka dengan ada mereka, berarti mereka telah mengantar ya amal soleh kita itu ketimbangan amal kita. Dan itu yang diucapkan oleh tabi'in setelahnya yang bernama Fudail bin Iyad. Di halaman 7 ya, kita baca paragraf demi paragraf. Al-Fudail bin Iyad berkata, kepada orang-orang yang telah menerima sedekahnya. Orang-orang yang telah menerima sedekahnya. Mereka, sambil menunjuk orang-orang itu, mereka membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun. Hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah hari kiamat. Jadi begitu persepsinya. Harus kita tanamkan dalam diri kita, kita yang butuh terhadap ibadah itu. Kita yang butuh dengan sholat itu, kita yang butuh dengan zikir itu, kita yang butuh dengan baca Quran itu, kita yang butuh majelis ilmu itu. Kita yang ingin pahalanya, Allah enggak butuh itu. Begitu juga dengan sedekah yang kita keluarkan, bukan orang miskin yang butuh, kita yang butuh. Kalau kita faham ini teman-teman, kita akan selalu menjaga, mengejar untuk sedekah, bahkan kita akan tingkatkan kuantitasnya. Daripada saya bantu dia 10.000, lebih baik 100.000. Toh nanti dicatat amal saya 100.000. Gak usah lihat siapa yang menerima. Ya, tapi yang penting bagaimana kita beramal. Ini perkataan yang luar biasa dari Fudail bin Iyad rahimahullah. Saya ulangi ya, mereka berkata kepada orang-orang yang terima sedekahnya, mereka
orang-orang miskin itu membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Mungkin Bapak Ibu bilang, tapi kan Ustaz dia bawa uangnya, misal, atau dia bawa makanannya. Kok di sini Fudail bin Iyad mengatakan tanpa upah? Jawabannya jelas, karena angka 100 ribu yang diberikan kepada fakir miskin, mungkin orang miskin itu pakai untuk kebutuhannya. Beli makanan, bayar listrik, bayar uang sekolah anaknya misalnya, habis. Tapi kita yang bersedekah melalui orang itu, angka 100 ribu nanti tetap akan sempurna di timbangan amal hari kiamat. Jadi bagi Fudail bin Iyad, orang-orang ini gak diupah. Karena ternyata apa yang saya kasih dia cuma antar ke timbangan amal. Walaupun dia sempat pakai sebagai fasilitas di dunia. Bisa ditangkap ini? Kemudian Ali bin Abi Thalib memberikan juga pada kita juga sebuah kaidah penting dalam bersedekah. Atau kalau orang yang sudah diberikan rezeki oleh Allah. Misalnya sudah punya pekerjaan, walaupun sedikit, walaupun pendapatannya kecil. Ya. Maka Ali mengatakan barang siapa yang telah diberikan suatu harta kecil, pendapatan kecil, pas-pasan, ya, atau bisnis kecil-kecilan, diberikan harta atau diberikan suatu oleh Allah, maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya. Jangan lupa kerabat kita, terutama kedua orang tua. Memperindah jamuan buat tamu. Kalau dulu cuma bisa hidangkan buat tamu segelas air, sekarang kita tambah dengan kue karena sudah ada pendapatan lebih. Kemudian menolong seseorang yang membutuhkan, membebaskan tawanan, ibnu sabil, orang terputus jalan, orang-orang miskin, para mujahidin, dan dia bersabar atas musibah yang menimpa hartanya. Akan ada ujiannya itu. Ada kita investasi ditipu, utang orang nggak bayar, itu ada ujiannya. Karena dengan perkara-perkara itu, memperindah jamuan buat tamu, silaturahim keluarga, menolong orang yang membutuhkan, ya kemudian membebaskan tawanan ibnu sabil, membantu orang-orang miskin, para mujahidin, dan dia sabar dengan ujian yang datang dari hartanya, maka dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan juga akhirat. Terakhir Abu Hatim rahimahullah berkata, bakhil itu adalah sebuah pohon di neraka, pelit sebuah pohon di neraka, sedang ranting-rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting itu, niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Sebagaimana kedermawanan adalah sebuah pohon di surga, di mana ranting-rantingnya ada atau berada di dunia. Dan barang siapa yang bergelantungan pada salah satu ranting-rantingnya itu, niscaya ia akan membawanya ke surga, dan surga adalah tempat orang-orang dermawan. Tempat orang-orang dermawan. Di situ ada paragraf terakhir yang menarik juga untuk dibaca. Kata penulis, apabila salah seorang dari orang-orang saleh didatangi oleh seorang miskin atau fakir, bedakan sama keadaan kita ya. Kadang-kadang kalau kita lihat orang miskin atau sudah mengemis, yang pertama kita cemberut, yang pertama kita sudah prasangka buruk. Tapi orang-orang dulu tidak seperti itu. Para kaum salaf yang harus kita contohin, perhatikan baik-baik. Apabila salah seorang dari orang-orang soleh didatangi seorang fakir, seraya meminta sedekah kepadanya, maka orang soleh itu akan berkata, selamat datang wahai orang yang hadir untuk membawakan perbekalan kami kepada Rob kami. Kalau disambut orang-orang miskin itu, disambut orang-orang yang mau utang itu, gitu cara. Baik, ini sekedar mengingatkan saja, dan juga bagi orang yang masih suka ragu dalam bersedekah, saya sarankan saya akan bacakan 2 ayat, tolong dibuka di aplikasi Al-Qur'annya dulu, di handphone, surah Al-Hadid. Ayatnya ayat 10 dan ayat 11. Baru kita masuk nanti melanjutkan manifestasi dari sedekah atau keutamaan yang apa yang kita bisa dapatkan. Poin nomor 3 ya. Surah Al-Hadid ayat 10 sampai ayat 11. Sudah? Sudah belum? Senyap benar ini. Sudah makan siang belum ini? Kalau belum nanti temannya traktir, kan ada bab sedekah. Baik, surah Hadid ayat 10 sampai ayat 11. Ayat 10-nya saya baca ya. Ini untuk menepis semua bisikan syaitan, di mana kalau kita ragu bersedekah, ya.
Dan sedekah itu Allah akan nilai sesuai dengan kadar keikhlasan kita walaupun yang kita sedekahkan sederhana. Allah berfirman, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirathus samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir." Terjemahannya, dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah? Apa yang membuat kamu masih ragu? Punya sepotong roti bagi dua, punya sebuah kurma bagi dua. Sampai kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang pernah kita bacakan dan saya ulangi lagi. Kata Nabi SAW, "Ittaqun nara walau bisyikkit tamrah." Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Kalau cuma punya satu kurma, bagi dua, kasih orang lain, sedekah. Apa yang membuat, kata Allah, kamu tidak menginfakkan hartamu, makananmu, pakaianmu, uangmu? Kenapa kau tidak mau infakkan? Sementara yang menyuruh kamu itu adalah Allah pemilik, ya. Atau padahal yang perintahkan kan adalah Allah yang memiliki semua pusaka langit dan bumi. Semua langit bumi ini pemiliknya adalah Allah. Dia yang menyuruh kalian berinfak. Dia yang menyuruh kalian berinfak. Tidak sama orang yang menginfakkan harta yang di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Ini awal-awal Islam, mereka yang baru kenal Islam sudah berinfak, ini lebih besar pahalanya. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ini ayat 10-nya. Lalu ayat 11-nya Allah mengatakan, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Siapa atau barang siapa yang meminjamkan kepada Allah, sampai Allah membahasakan sedekah itu seperti meminjamkan untuk Allah. Siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Waktu turun ayat 11 surah Al-Hadid ini, ada satu sahabat namanya Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah Allah minta pinjaman dari kita?" Kata Nabi SAW, "Iya, sesuai dengan ayat ini. Barang siapa yang mau meminjamkan untuk Allah." Maka pada saat itu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya punya satu kebun. Kebun ini berisikan 600 pohon kurma. Maka saya pinjamkan untuk Allah." Dan istrinya kebetulan Ummu Dahdah sama anaknya lagi menikmati kebun itu. Maka kata Nabi SAW, "Sungguh perniagaan yang menguntungkan. Berapa banyak nanti pohon-pohon kurma yang lebat buahnya untuk Abu Dahdah di surga." Lalu dia pun pulang ke kebunnya, lalu dia mengatakan pada istrinya Ummu Dahdah, "Hai Ummu Dahdah, keluarlah dengan anak-anakmu dari kebun ini karena aku sudah meminjamkannya untuk Allah." Nah, Ummu Dahdah karena punya keimanan juga dia mengatakan, "Sungguh pinjaman yang beruntung hai suamiku." Lalu dia pun mengajak anaknya keluar dari kebun tersebut dan disedekahkan. Bagi teman-teman yang sudah buka pintu sedekah dan ternyata selama ini selalu nominalnya sama, misalnya Rp5.000. Mulai sekarang latih diri. Tanamkan dua hal. Yang pertama tadi, kalau kita butuh dengan pahalanya, ya, sehingga akhirnya kita akan bersedekah dan 5.000 akan ada balasan kadar 5.000-nya di timbangan amal, tentu akan beda dengan 10.000, akan beda dengan 15.000, akan beda dengan 50.000. Jangan pernah puas dengan angka 5.000. Tambahkan, keluarkan, cari angka yang kita belum pernah keluarkan tapi kita masih mampu keluarkan. Yakin Allah Subhanahu wa taala akan membalas. Makanya kata Nabi SAW kepada Bilal, "Hai Bilal, berinfaklah, keluarkan." Padahal Bilal orang miskin.
Keluarkan hai Bilal, jangan pernah kau takut kemiskinan dari pemilik singgasana yang agung, maksudnya Allah. Begitu juga Nabi SAW berkata kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, la tuki fayukillahu alaiki. Jangan kau hitung-hitung sama Allah, nanti Allah juga hitung-hitung sama kamu. Keluarkan yang terbaik, maka lihat hasilnya. Ini resep, tinggal dipraktekin saja. Sumber kekayaan, sumber kebahagiaan, sumber ya kesehatan, karena hati seseorang akan bersih itu sedekah. Kapan dia mau bagi, dia mau berberi, ini luar biasa. Hatinya akan bersih, jiwanya juga akan baik, raganya akan baik. Itu otomatis. Baik, kita masuk sekarang poin yang kedua, maksud saya poin kedua yang perlu kita tanamkan selain daripada kita butuh sedekah itu adalah keutamaan yang kita bisa dapatkan. Di antara keutamaan yang bisa kita dapatkan adalah poin nomor 3 dari manifestasi sedekah yang kita akan bahas, yaitu Bapak Ibu yang suka sedekah nanti akan dilindungi oleh sedekah kita sendiri di hari kiamat. Saya akan bacakan penulis mengatakan apa. Dia mengatakan di poin ketiga, seorang mukmin berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak, yaitu pada hari yang pasti akan disaksikan oleh seluruh makhluk tersebut, di mana seorang anak akan beruban, matahari akan mendekat ke kepala manusia, keringat yang banyak keluar hingga menenggelamkan manusia. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang cukup mengerikan ini ya, tentang keadaan nanti di mahsyar di hari kiamat. Jadi kita mumpung dengar siang ini, selamatkan diri sebelum terjadi. Kata Nabi SAW, ya'rakun nasu yawmal qiyamati hatta yadhhaba arakuhum fil ardi 70 dhira'an wa yuljimuhum hatta yabluga adhanahum. Pada hari kiamat nanti manusia akan berkeringat hingga mengalir sejauh 70 hasta dan akan menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka. Di sebelahnya ada footnote nomor 1, di bawah sekali ada angka 1, HR, hadis riwayat Bukhari. Kalau ada yang bertanya pada saya, Ustaz, kenapa kok di sini statement daripada ya penulis mengatakan pada hari nanti di mahsyar anak-anak akan beruban, ya. Kemudian juga matahari akan mendekat ke kepala manusia. Ini semua ada dalilnya ya, bukan tidak ada dalil. Itu dijelaskan dalam surah Al-Hajj. Kalau teman-teman mau lihat dalilnya, ada dalam surah Al-Hajj. Surah nomor 22 setahu saya, seingat saya. Bisa dilihat, dibuka surah nomor 22, saya bacakan ayat-ayat pertamanya ya. Ayat pertama, ayat kedua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Hai manusia, bertakwalah, patuh, tunduk, takut kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan nanti hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, dahsyat nanti. Kita semua akan mati sebagaimana orang sebelum kita sudah mati, mau sehat, mau sakit, mau muda, mau tua, dan nanti akan dibangkitkan di mahsyar. Allah sudah ingatkan, hati-hati dengan mahsyar itu goncangan yang sangat menakutkan. Kenapa? Allah gambarkan di ayat 2-nya. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Pak, ingatlah, atau kalau makna ingat maksudnya pelajarilah ya, karena kita kan belum lihat hari kiamat, tapi Allah mengatakan pelajarilah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalainya semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Jadi kalau di hari kiamat di mahsyar, kalau ada seorang ibu lagi nyusui, kita tahu siapapun di dunia ini kalau mau tarik anak itu dari ibunya, pasti ibunya akan melawan, karena bentuk kasih sayang dia dengan bayinya yang sedang menyusui. Tapi pada hari kiamat, karena dahsyatnya, seorang ibu akan lepaskan anaknya. Kemudian dikatakan oleh Allah, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Kalau ada yang hamil karena ketakutannya sampai keguguran. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tapi azab Allah itu sangat keras. Nah, ini gambaran tentang keadaan mahsyar itu sendiri.
Itu berhubungan dengan masalah keadaannya. Kalau masalah anak-anak yang berubah menjadi beruban ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Pada hari itu nanti anak-anak akan, kalaupun lahir atau ada anak kecil, karena takutnya rambut mereka menjadi putih semuanya. Begitu juga dengan matahari mendekat, kata Nabi SAW, matahari akan dekat kepada manusia, kepala manusia di mahsyar, ya, sampai jaraknya 1 mil. Perawi hadis mengatakan, saya tidak tahu 1 mil itu adalah jarak perjalanan yang kurang lebih 1,5 kilometer atau mil yang sering digunakan oleh orang-orang Arab dalam bahasa mereka. Jadi orang Arab itu kalau mau pakai celak mata, wadah kayu atau plastik yang biasa ditaruh untuk dicoret di matanya, ya, itu kalau dia sudah dekatkan dengan matanya sangat dekat untuk digoreskan, maka itu namanya mil dalam bahasa Arab. Orang Arab. Jadi kata Nabi SAW, matahari akan sedekat 1 mil dengan manusia. Maka pada saat itu mereka akan keringatan. Masing-masing akan mengucurkan keringat yang sangat banyak. Dan nanti mereka akan tenggelam sesuai dengan kadar dosanya masing-masing. Ada yang tenggelam sampai mata kakinya. Jadi keringat kita tidak akan mengganggu orang yang di sebelah, tapi hanya menenggelamkan kita saja. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai betis, ada yang sampai paha, ada yang sampai perut, dan ada kata Nabi SAW yang tenggelam sampai ke mulutnya. Lalu Nabi SAW memberikan isyarat ke mulut beliau SAW. Ya memang keadaan itu sangat dahsyat nanti, keadaan mahsyar itu. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, kita lanjutkan di halaman 13, paragraf pertama. Di halaman 13, Ibnu Hajar rahimahullah berkata, dalam menanggapi hadis tersebut, maksudnya hadis tentang manusia akan tenggelam dengan keringat mereka sesuai dengan kadar dosanya di hari kiamat. Barang siapa yang memperhatikan kondisi tersebut, niscaya ia akan mengetahui betapa besarnya kegoncangan pada hari itu, di mana neraka mengelilingi tanah padang mahsyar dan matahari didekatkan sekitar 1 mil jaraknya dari kepala manusia. Maka bagaimanakah kondisi panas bumi saat itu? Dan keringat apa yang mengalir pada padang Sahara hingga mencapai 70 hasta. Karena nanti mahsyar itu padang, kata Nabi SAW, tanah tandus berwarna putih. Jadi kayak padang pasir tapi pasirnya putih. Tidak ada apa-apa pun, tidak ada bangunan, tidak ada pohon. Kita dibangkitkan nanti di mahsyar itu. Sebagian riwayat menyebutkan mahsyar ada di negeri Syam atau di Palestina. Nah nanti orang akan tenggelam dengan keringatnya sedalam 70 hasta. Ini luar biasa. Ya. Padahal setiap manusia tidaklah mendapatkan tempat kecuali sebatas tanah untuk memijak kedua kakinya. Maka bagaimana kondisi manusia saat itu dengan keringat dan peluh mereka, padahal mereka berbeda-beda kadar peluhnya, kadar keringatnya. Sesungguhnya hal ini adalah suatu perkara yang membuat akal terkesima dan menunjukkan akan besarnya kekuasaan Allah. Pada saat itu manusia sangat membutuhkan naungan yang dapat menaungi dirinya, hingga hadirlah sedekah lalu menaungi pelakunya. Nah sedekah-sedekah yang kita keluarkan termasuk menaungi kita dari panasnya matahari di mahsyar nanti. Sesuai dengan dalil hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yusala bainan nas qala au hatta yuhkama bainan nas. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga manusia diadili oleh pengadilan Allah, atau beliau bersabda hingga keputusan di antara manusia ditetapkan di pengadilan atau oleh pengadilan Allah. Di sebelahnya ada angka 1, dilihat di bawah HR atau ringkasan dari hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Khuzaimah yang ditahqiq atau muhakkik, orang yang menelusuri hadisnya mengatakan sanadnya sahih berdasarkan syarat atau sanad Imam Muslim. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita teman-teman sekalian bahwasanya sedekah akan menaungi pelindungnya dari panasnya matahari sampai selesainya pengadilan Allah. Dan kita tidak tahu berapa ribu tahunkah ya nanti orang akan berdiri di mahsyar itu. Sangat lama waktunya. Dalam beberapa riwayat bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pada saat ditanya beliau mengatakan tidak diketahui berapa lama manusia akan berdiri di mahsyar. Yang jelas mereka sangat lama dan mereka akan kepanasan.
Tapi ada sebagian orang yang Allah selamatkan, termasuk dalamnya adalah orang yang bersedekah. Dan Abul Khair ini salah satu perawi hadis itu berkata, tidaklah suatu hari dilewatinya melainkan dia bersedekah dengan sesuatu walaupun hanya dengan sepotong kue atau sebutir bawang. Abul Khair ini yang meriwayatkan hadis ini. Kalau nanti orang-orang mukmin akan berada di bawah naungan, terlindungi dengan sedekahnya dari panasnya matahari sampai dihakimi atau selesai sampai selesai pengadilan Allah, maka perawi hadis langsung praktikkan. Tidak dia lewatkan satu hari kecuali dia harus bersedekah, walaupun hanya dengan sepotong kue. Dia kalau yang dia mau makan, dia nggak makan sendiri, dibagi dua, ataupun sebutir bawang. Sampai pernah kalau tidak salah Abul Khair ini membawa bawang di kantongnya sementara dia ke masjid. Lalu ditegur, dikatakan oleh sebagian orang, tidakkah kau khawatir nanti kantong kamu atau baju kamu akan bau bawang? Dia mengatakan, saya tidak dapat yang saya bisa sedekahkan kecuali ini. Maka dia berikan kepada siapa saja yang mau terima. Saking inginnya bersedekah. Oleh karena itu jangan pernah lewatkan satu hari pun kecuali kita harusnya bersedekah. Kemudian penulis mengatakan, dan dalam pembahasan tentang 7 kelompok manusia yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungannya, N-nya besar kata ganti Allah, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya, N-nya besar kata ganti Allah ya. Terdapat hadis atau potongan hadis, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma qaddamat yaminuh. Dari 7 golongan yang Allah akan naungi hari kiamat nanti, dan salah satunya adalah seorang lelaki yang bersedekah dengan satu sedekah lalu merahasiakannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Hadis footnote nomor 2 riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi salah satu dari 7 golongan nanti yang Allah akan naungi pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya, adalah seseorang yang bersedekah dan dia merahasiakan selama tidak ada yang tahu. Kalau ada yang lihat itu lain ceritanya. Tapi kalau ada dia bersedekah, dia transfer ke orang atau dia bantu kemudian tidak ada yang tahu, maka dia merahasiakan. Nah ini merahasiakan sedekah ini bagian daripada ibadah tersendiri. Itu nanti akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya. Baik, sedikit kita tambahkan hadis ini. 7 golongan yang disebutkan dalam hadis adalah yang pertama imam yang adil. Ini juga akan mendapatkan naungan Allah hari kiamat, atau pemimpin yang adil. Ya, dimulai dari pemimpin negara sampai kepada pemimpin yang diamanahkan untuk memimpin hal-hal kecil pun. Maka itu masuk. Tapi yang nomor 1 adalah pemimpin negara. Kalau dia berlaku adil, maka dipastikan dia akan dapat naungan Allah pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya. Kemudian yang kedua, seseorang yang hatinya tertambat dengan masjid. Ini terutama kaum laki-laki, selalu mau sholat di masjid, ya. Dari dia gelisah, kata sebagian ulama hadis, dari selesai satu sholat kepada sholat yang setelahnya. Misalnya selesai duhur, dia gelisah, ini asar sebentar saya nggak boleh lewat nih. Dia langsung persiapkan diri sebelum azan asar untuk siap-siap sholat asar. Begitu juga selepas asar dia gelisah tunggu maghrib. Maghrib dia gelisah tunggu isya, isya dia gelisah tunggu subuh. Begitu terus hidupnya, dia selalu gelisah dan hatinya tertambat dengan masjid. Kalau perempuan tentu di rumah, tapi ini berhubungan dengan laki-laki. Yang ketiga adalah orang yang sedang kita sebutkan tadi di sini, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu. Ya. Ini tentu bahasa kiasan ya. Kalau tangan kanan keluarkan, tangan kiri tidak tahu, ini apalagi orang lain, ini satu tubuh. Jadi ini singgungan agar orang jangan pamer, jangan riya. Yang keempat, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang punya 2 ciri khas, ya, zatu mansibin wa jamal, punya kedudukan, orang kaya, orang terhormat dan sangat cantik. Diajak berzina lalu dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Nah ini berlaku juga bagi perempuan yang diajak berzina dengan seorang laki-laki yang memiliki kedudukan atau kekayaan dan ketampanan, tapi dia menolak sambil dia mengatakan saya takut kepada Allah. Yang kelima, seseorang
yang mengingat Allah sendirian, kemudian dia meneteskan air mata. Ya. Kemudian yang keenam itu adalah anak muda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi masa mudanya itu dihabiskan untuk agama ini, ya, agama ini. Jadi maksudnya untuk ibadah. Dia bukan masa mudanya justru dipakai maksiat kepada Allah, tapi dia justru pakai untuk ibadah. Ya. Ini kadang-kadang kita sayangkan di negeri kita, anak muda itu dikatakan, mumpung masih muda, silakan nikmati saja. Nah, saya nikmati ini buat dosa. Silakan coba apa saja, mumpung masih muda. Nanti kalau sudah tua baru taubat. Ini satu persepsi yang perlu kita perbaiki, ya. Jadi tidak boleh sama sekali. Maaf sebentar. Jadi ada persepsi yang kita harus perbaiki di masyarakat kita, di mana mereka berpikir kalau anak muda harus buat dosa. Malah aneh kalau mungkin ada anak muda sudah masuk ke masjid atau sudah pakai jilbab atau puasa atau apa sajalah, ya. Seakan-akan ibadah itu hanya untuk orang tua saja. Ini keliru, ya. Yang benar justru kalau ada anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah, maka berarti dia orang yang akan dapat naungan hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ini tentu tadi saya sebutkan tidak berurut, ya. Kalau mau berurut, 7 golongan itu yang pertama imam yang adil, yang kedua anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah seseorang yang tertambat hatinya dengan masjid. Kemudian yang keempat, ini 2 orang laki-laki atau perempuan yang saling mencintai karena Allah, ya, berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Jadi khusus hadis ini adalah bapak-bapak mencari siapa yang sesama jenisnya yang lebih soleh dari dia, lalu dia jadikan sebagai sahabatnya karena Allah. Ibu-ibu mencari siapa sesama jenisnya, perempuan juga yang lebih soleha dari dia, lalu dia jadikan sebagai sahabatnya. Dia cintai karena Allah. Jadi 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Maksudnya berpisah karenanya ini kalau sampai temannya malah berbuat maksiat, dinasihatin tidak mau, maka dia tinggalkan karena Allah. Jadi yang pertama imam yang adil, yang kedua anak muda tumbuh di atas ketaatan Allah, yang ketiga adalah seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, yang keempat 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karenanya. Yang kelima adalah tadi seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang punya kedudukan dan kecantikan, lalu dia mengatakan saya takut kepada Allah. Berlaku juga pada perempuan yang diajak oleh laki-laki yang punya kedudukan dan juga ketampanan, tapi dia tolak karena takut kepada Allah. Yang keenam adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan. Yang terakhir yang ketujuh, seseorang yang mengingat Allah sendirian, kemudian hatinya pun, ya, atau matanya meneteskan, ya, air mata karena takut kepada Allah. Dia ingat surga, ingat neraka, ingat dosa-dosanya. Dan hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Namun saksi bahasan kita dari 7 golongan tersebut adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan, tangan kiri tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Intinya sebenarnya teman-teman, sedekah sangat berpengaruh besar dalam nanti memberikan kita keselamatan di hari kiamat. Selanjutnya kita masuk poin keempat, manifestasi daripada sedekah atau apa yang Bapak Ibu dapatkan dari sedekah. Sedekah itu akan menghindarkan dari musibah dan menjauhkan dari kematian buruk. Nah, ini su'ul khatimah. Jadi di akhirat dapat naungan dan ini sekarang mendapatkan terhindar dari musibah-musibah, gangguan orang, masalah-masalah yang dia hadapi. Sedekah banyak sekali menyelamatkan orang dari masalah seperti ini, termasuk meninggal dalam keadaan buruk. Kita baca apa yang ditulis oleh penulis sebagai dalil dalam poin keempat ini di halaman 15. Sedekah memiliki dampak terhadap pelakunya dalam memelihara diri pelakunya dari musibah-musibah dan bencana-bencana. Berdalilkan hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sanai'ul ma'rufi taqi masari'as su'
wa sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb, wa silatur rahim tazidu fil umur. Perbuatan-perbuatan baik apapun sifatnya dari amal-amal baik, amal soleh yang Allah perintahkan akan menghindarkan diri dari pintu-pintu keburukan. Kalau kita puasa, kita sholat, kita sedekah, baca Quran, ini akan menambah iman, iman akan menutup pintu-pintu dosa atau keburukan. Sedekah yang tersembunyi akan memadamkan amarah Rabb. Jadi kalau kita sering sedekah, satu waktu kita berbuat kesalahan yang akhirnya mengundang murkahnya Allah, Allah enggak jadi marah kepada kita dan menghukum kita karena sedekah yang pernah kita keluarkan. Dan menyambung tali silaturahim akan menambah umur. Maksudnya menambah bukan angkanya. Yang lebih tepat kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, menambah keberkahannya. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih jauh masalah itu. Baik, dari hadis ini kita lihat ada 3 faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, adanya anjuran agar setiap muslim mengisi setiap detik dari hidupnya selalu pada hal-hal yang baik saja. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah, pokoknya kebaikan aja. Mulai sekarang, mulai detik ini bubar pengajian, Bapak Ibu, tidak ada lagi di kamus, di otak kita berbuat buruk, nggak ada. Melanggar agama nggak ada lagi. Tapi semua bisikan syaitan. Mulai sekarang yang ada adalah kebaikan kepada kebaikan yang lain. Selalu begitu. Dari zikir ke zikir yang lain, dari doa ke doa yang lain, dari baca ayat-ayat ke baca ayat, dari majelis ilmu yang lain, silaturahim yang lain. Begitu terus. Dari ibadah ke ibadah. Dan memang Allah sudah buatkan kita jadwal ibadah ini padat sekali ya. Padat sekali. Contoh, kita sebelum subuh antara azan dan iqamah subuh ada sunnatul fajr 2 rakaat. Itu tidak asing sama kita. Kata Nabi SAW, rakaat fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunnah fajr yang dikerjakan antara azan dan iqamah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kemudian kita sholat subuh 2 rakaat. Habis sholat subuh ada zikir. Tadi antara habis sholat qobliyah subuh atau sunat fajar ada doa mustajab antara azan dan iqamah. Lalu kita sholat berjamaah subuh. Habis subuh ada zikir sholat dan ada zikir pagi. Ya, yang dikenal dengan zikir pagi petang ya. Zikir pagi sampai terbit matahari. Kemudian setelah itu istirahat sebentar, ada duha, minimal 2 rakaat, batas maksimalnya tidak ada, bisa 2, bisa 4, bisa 8 dan seterusnya. Sebentar kita aktivitas, sudah masuk waktu duhur, ada qobliyah duhur 4 rakaat, ada sholat duhur 4 rakaat, ada ba'diyah duhur 4 rakaat. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Sementara aktivitas siang hari, sudah makan siang, lanjutin kerja, sudah azan asar. Kayak kita sebentar azan asar. Waktu cepat sekali. Ada qobliyah asar 4 rakaat. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang menjaga 4 rakaat sebelum asar. Kemudian ada solat asar 4 rakaat. Setelahnya ada zikir habis solat dan juga ada zikir sore. Tidak ada solat ba'diyah asar. Karena habis subuh dan habis asar dilarang kita solat sunnah oleh Nabi SAW. Karena iblis sedang mengeluarkan tanduknya dan para pengikutnya sedang sujud kepadanya. Sementara kita istirahat, mungkin ada yang pulang kantor, ada yang berolahraga, ya, ada yang bersih-bersih rumah misalnya, sudah azan maghrib. Ada qobliyah maghrib 2 rakaat, ada sholat maghrib 3 rakaat, ada ba'diyah maghrib 2 rakaat. Sementara istirahat sudah isya, ada qobliyah isya 2 rakaat, ada isya 4 rakaat, ada ba'diyah isya 2 rakaat. Sementara itu kita makan malam, istirahat, tidur, ada tahajud 2 rakaat sampai 11 rakaat. Tiba subuh lagi. Ini baru kita bicara solat saja nih. Belum kita bicara baca Quran, belum kita bicara jenguk orang sakit, belum hadir majelis ilmu. Ini sudah padat sekali. Maka usahakan dalam sehari itu, apapun peluang ibadah yang sedang Allah berikan di depan mata, dikerjakan. Jangan pilih-pilih ya. Pas lagi buka aplikasi Al-Quran, di handphone, buka handphone lagi ada aplikasi, baca dulu 1 ayat, baru lewatkan. Apa saja, setiap ada peluang ibadah, anggap itu memang Allah sedang menginginkan kebaikan buat kita. Selalu ingat hadis ini Bapak Ibu sekalian, saya pun jadikan sebagai pegangan hidup saya hadis ini. Kata Nabi SAW, kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan mempekerjakannya. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana Allah mempekerjakan hambanya?
Kata Nabi SAW, Allah akan sibukkan dia dengan amal-amal saleh di akhir hidupnya, lalu Allah tutup ajalnya dengan amal saleh itu. Jadi bisa saja pada saat Anda dibisikkan sebuah amal ibadah, mungkin itu amal terakhir Anda. Setelahnya kita meninggal. Ini faedah pertama dari hadis. Jadi selalu sibukkan dari amal saleh ke amal saleh yang lain. Hapus di kamus benak kita dan bisikan dalam hati kita dari syaitan untuk berbuat dosa mulai hari ini. Tidak ada lagi. Selesai. Tutup yang lalu-lalu. Sekarang ke depannya saya harus menjadi orang yang saleh dan salehah. Dan ingat, menjadi orang saleh dan salehah jangan setengah-setengah. Jangan sudah mulai hijrah, mulai menjadi orang baik, tapi masih ada dibuka pintu-pintu dosa. Tutup sekalian. Yang kedua faedahnya, pentingnya setiap muslim dan muslimah peduli dengan sedekah. Karena sedekah ini seperti aset investasi di mana dia bisa meredam murkahnya Allah Subhanahu wa taala. Di satu waktu kita buat kesalahan, maka Allah tidak jadi murka karena memang kita punya sedekah ya, yang sudah kita keluarkan. Yang ketiga, pentingnya seorang muslim dan muslimah peduli dengan silaturahim, menunjukkan hubungan dengan orang yang punya kekerabatan, dimulai dari orang tua kita, kemudian semua jalur ke atasnya, kakek, nenek dan seterusnya, semua jalur ke samping, paman, tante, samping orang tua kita maksud saya, paman dan tante, semua jalur ke samping kita, saudara dan saudari, semua jalur ke bawah kita, anak dan cucu, dan semua orang di bawah jalur dari saudara kita, ponakan. Ini semua mereka dihitung punya hak rahim dan punya hak mahram. Mahram artinya kita tidak boleh menikah sama mereka. Kemudian ada tambahan mahram ini dan rahim kalau terjadi pernikahan. Seperti mertua, anak mantu. Ini menjadi rahim dan marham juga. Rahim dan mahram. Jadi tidak boleh kita menikah dengan mertua atau tidak boleh menikah sama anak mantu walaupun kita sudah bercerai dengan pasangan kita. Mereka jadi mahram abadi karena kasus pernikahan. Ada juga yang punya hubungan kekerabatan dan mahram karena susuan, saudara susuan. Ya, mungkin di rumah sakit begini tidak asing ya kalau ada seorang ibu melahirkan, dia tidak punya ASI, biasanya dibantu didonor oleh ASI ibu yang lain. Ini hati-hati ya, harus dibuat data lengkap ibu yang mendonorkan ASI-nya. Karena kapan dari ASI dia diminum oleh satu bayi 5 kali kenyang, sampai dia kenyang bayi itu 5 kali saja, ini bisa terjadi dalam satu hari karena bayi kuat sekali menyusui biasanya. Maka anak itu sudah menjadi mahram si ibu tadi. Ya, dan juga anak-anaknya ibu ini nanti jadi mahramnya bayi itu. Misalnya ibu yang punya ASI tadi ini, dia kasih donorkan ke satu bayi laki-laki, dia punya 3 anak perempuan. Semua anak perempuannya menjadi saudara susuan si anak laki-laki tadi walaupun ini orang lain. Tidak boleh menikah. Di masa Nabi Muhammad SAW pernah ada orang menikah, pas selesai akad nikah ada satu ibu tua datang, lalu ibu-ibu mengatakan begini, ya Rasulullah, ini berdua yang anda nikahkan ini pernah saya susuin, yang ini pernah jadi anak susu saya, ini pernah jadi anak susu saya. Maka Nabi SAW pisahkan dan Nabi mengatakan, bagaimana kalian melanjutkan rumah tangga ini sementara sudah ada orang yang buat pengakuan kalian adalah saudara susuan. Nah, ini rahim ya. Begitu juga ada orang yang punya hak rahim tapi bukan mahram. Punya hubungan kekerabatan tapi tidak boleh kita dia tidak boleh perempuan misalnya buka hijab di depannya ya. Bukan mahram. Itu adalah ipar, pasangan tante dan pasangan paman. Nah, ini hati-hati ya. Karena di Indonesia kalau misalnya ada paman dia, adik ayahnya misalnya menikah dengan seorang wanita, ini seringkali dipanggil tante kan? Benar gak? Pasangan paman ya, dipanggil tante bukan? Nah, boleh saja panggil tante, tapi ingat ini bukan mahram. Jadi berlaku hukum tidak bolehnya si ponakan suami salaman sama istri pamannya. Tidak boleh istri pamannya buka hijab. Itu ponakan suaminya. Karena kalau dia cerai sama suaminya, boleh menikah dengan ponakan suami. Kan gitu. Ini bukan mahram. Begitu juga dengan perempuan kepada suami tantenya. Ya, kalau adik ayahnya atau adik ibunya menikah, ada suaminya, maka ponakan si istri ini itu semuanya bukan mahramnya suami si tante tadi.
tapi mereka tetap punya hubungan kekerabatan. Nah, orang-orang yang punya hubungan rahim ini kalau kita selalu berbuat baik sama mereka, itu bisa menambah umur kita. Nah, maksud nambah umur bukan angkanya bertambah. Bukan Allah sudah takdirkan 70 jadi 71. Enggak, tapi orang yang suka silaturahim, melanjutkan hubungan kekerabatan, itu kalau misalnya si A umurnya 70 tahun, si B umurnya 70 tahun, tapi si A suka silaturahim, si B tidak suka silaturahim. Maka si A kita temukan selama 70 tahun ini banyak sekali amal-amal soleh yang sudah dikerjakan. Bangun masjid, rumah anak yatim, sedekah, karena keberkahan yang dia dapatkan. Nah, seperti itu maknanya. Selanjutnya setelah menjelaskan atau memaparkan hadis ini, di paragraf selanjutnya penulis menukil perkataan Ibnu Abi Al-Ja'ad rahimahullah. Ini tadi sudah kita singgung di awal pertemuan kita ya. Dia berkata, sungguhnya sedekah itu menghindarkan diri dari 70 pintu keburukan. Dan juga di antara dampak dari sedekah adalah memelihara hamba dari kematian buruk. Jadi musibah-musibah kita bisa terhindar darinya. Gangguan-gangguan orang dengan sedekah. Juga orang tidak akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah atau buruk kematiannya. Beranjak daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas shadaqata la tudfi'u ghadabur rabb wa tadfa'u an mitatisu." Atau mitatisu. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan amarah Rabb dan menghindarkan diri dari kematian yang buruk. Kematian yang buruk. Jadi dari hadis ini kita ambil dua pelajaran. Yang pertama, adanya anjuran untuk selalu bersedekah karena dia bisa meredam hukuman Allah tidak menimpa kita. Dan yang kedua, di sini jelas sedekah akan menolak kematian buruk. Kematian buruk maksudnya su'ul khatimah. Ya, sedekah menyelamatkan itu. Dinukil selanjutnya oleh penulis Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahullah berkata, dan hakikat dari kematian yang buruk itu adalah kematian dalam kondisi kemaksiatan. Maksudnya orang kalau rutin sedekah, dia tidak akan mati dalam keadaan buat dosa. Ya, dihindarkan oleh Allah SWT karena sedekahnya. Dan Al-Mubarakfuri, ini nama seseorang ya, Al-Mubarakfuri nama orang, berkata, Al-Iraqi, ini juga nama orang, dia tukil perkataan ulama lain bernama Al-Iraqi, berkata, secara zahir yang nampak, maksud kematian buruk itu adalah kematian yang mana Rasulullah SAW berlindung kepada Allah darinya, seperti berupa hancur, jatuh, tenggelam, kebakaran, tergoda syaitan saat menghadapi maut. Ya, jadi kadang-kadang kita kalau mau bilang la ilaha illallah, syaitan alihkan, ya sibukkan dengan yang lain. Dan terbunuh saat lari dari perang di jalan Allah. Jadi ini makna kedua yang disampaikan dari kematian buruk ya. Kalau Ibnu Arabi tadi mengatakan adalah meninggal dalam keadaan maksiat. Jadi orang suka sedekah tidak akan meninggal dalam maksiat. Kalau Al-Mubarakfuri menukil perkataan Al-Iraqi, yang dimaksud dengan orang kalau rutin sedekah selamat dari mati buruk adalah mati yang Nabi Muhammad SAW berlindung darinya. Ya, Nabi sering berlindung agar selamat dari tubuhnya hancur, ya, tenggelam, kebakaran, tergoda syaitan pada saat akan meninggal dunia, ya, dan terbunuh di medan perang tapi karena lari. Bukan karena menghadapi musuh, karena kita kan dalam Islam Bapak Ibu sekalian tidak boleh lari dari kancah peperangan ya. Itu termasuk dosa besar. Kalau kita sudah berhadapan sama musuh, maka di saat itu kita wajib untuk menghadapi mereka. Tidak boleh kita lari dari musuh, tetap harus kita menghadapi musuh tersebut. Kecuali kalau kita mundur dari medan perang untuk menyelamatkan mengatur strategi perang, bukan menyelamatkan diri. Ya, pernah dengar ini ya, salah satu induk dosa besar lari dari medan perang, nggak boleh. Kalau kita sudah berhadapan sama musuh, tugas kita melawan dalam Islam, tidak boleh lari. Kita menang atau kita mati syahid. Begitu prinsipnya, tidak ada pengecut dalam Islam. Nah kalau ada orang lari dari medan perang, ini berarti dia dosa besar. Nabi SAW berlindung jangan sampai meninggal dalam kondisi lari dari medan perang. Ya, ini tidak boleh. Kata penulis, maka perhatikanlah wahai saudaraku tentang keutamaan sedekah dan dampaknya pada kematian yang baik.
pemeliharaan hamba dari bencana dan akibat yang buruk. Jadi kita sudah dapat naungan Allah hari kiamat, kita juga di sini mendapatkan ya, pemeliharaan dari mati yang buruk. Kita akan masuk ke poin ke-6 dan kita tutup dengan ini. Setelah ini ada tanya jawab insyaallah. Sedekah adalah tanda dan bukti nyata dari iman yang benar. Artinya kalau kita mau tahu tolok ukur iman orang ini bagus atau tidak, dia suka sedekah enggak? Kalau sholat orang bisa semua mengerjakan. Kadang-kadang mungkin dia kerjakan karena riya, enggak enak sama orang. Tapi kalau sedekah ini memang kalau dia keluarkan, apalagi kalau tidak ada orang, itu betul-betul butuh dorongan dari iman dari hatinya untuk dia memberi. Apalagi kalau dia memberi yang terbaik ya, dia lagi mau makan, lagi lapar, dibagi dua makanannya misalnya. Itu penting sekali. Ya. Bahkan ada satu orang dari Bani Israel, kata Nabi SAW diceritakan dalam hadis yang sahih, dia ahli ibadah, dia beribadah selama 60 tahun. Nah satu waktu di tempat ibadahnya itu dimasuki oleh seorang perempuan nakal, pelacur, kemudian menggoda dia, terjadilah perzinahan selama 6 hari. Zina 6 hari ini mengalahkan timbangan amalnya, timbangan amal 60 tahun ibadah, karena beratnya dosa zina itu. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, dia pun dipermalukan oleh Allah, dibongkar di tengah-tengah masyarakatnya, lalu diusir. Pada saat dia lagi pergi menyelamatkan diri dari serangan masyarakatnya, dia sambil bertobat kepada Allah sampai dia tiba di satu negeri. Di negeri itu kebetulan dia duduk bersama dengan dua orang yang semua itu orang-orang miskin yang sudah 3 hari nggak makan. Kemudian ada orang lewat, diberikanlah kepada ahli ibadah yang sudah taubat ini 1 potong roti. Hanya cukup untuk 1 orang saja. Tapi karena dia lihat di kiri kanannya ada orang yang susah, sudah 3 hari nggak makan seperti dia dan lagi lapar, maka muncul keinginan dari hatinya untuk bersedekah. Dibagi 2 roti itu, dikasih yang sebelah kanan setengah, sebelah kiri setengah, dia sendiri nggak makan. Maka dia pun meninggal dunia. Pada saat dia meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala menimbang ibadah dia 60 tahun dengan zina 6 hari, zina 6 hari lebih berat. Namun ditambahkan di timbangan amalnya sedekah roti yang dia keluarkan dibagi 2 tadi pada saat dia lapar, dengan taubatnya maka terlemparlah 6 hari perbuatan zina tersebut dan menjadi berat amal solehnya. Jadi itu penting sekali untuk difahami. Jadi orang kalau mau sedekah apalagi rutin, apalagi mengeluarkan tanpa perhitungan lagi di jalan Allah, itu luar biasa, tanda bukti keimanan dia. Kita dengarkan apa yang dikatakan oleh penulis, manifestasi yang ke-6 dari sedekah. Sedekah adalah tanda dan bukti dari iman yang benar. Yang demikian itu adalah pembenaran dari sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard, wassalatu nur, wassadaqatu burhan, wassabru diya, wal qur'anu hujjatun laka au alaik, kullun nasi yagdu fabayi'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Bersuci itu sebagian dari iman. Maksudnya selalunya orang dalam kondisi suci. Ya maaf, orang kalau buang air besar, buang air kecil, dia cebok. Lebih sempurna lagi, setiap batal uduk, selalu uduk dulu lagi. Tidak tunggu waktu sholat. Begitu betul-betul bagian daripada keimanan orang tersebut. Kemudian seringnya bersyukur, Alhamdulillah, akan memenuhi timbangan atau memberatkan timbangan di hari kiamat. Maka tadi di pembukaan kita saya bilang Bapak Ibu selalu ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Karena ini kalimat mudah, ini kalimat syukur. Ini akan memberatkan nanti timbangan amal hari kiamat. Selain memang dengan kita mengucapkan Alhamdulillah dianggap kita sudah bersyukur kepada Allah, yang otomatis akan mendatangkan nikmat yang sama atau lebih. Yang ketiga, dianjurkan mengucapkan Subhanallah dan Alhamdulillah. Karena keduanya pahalanya akan memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Sering ucapkan subhanallah walhamdulillah. Ya, dalam sholat, habis sholat kita suruh baca 33, mau tidur baca 33. Kalau ada kesempatan selalu baca sampai 100 kali. Selalu berzikir kepada Allah. Itu akan memenuhi pahalanya antara langit dan bumi. Kemudian yang keempat, sholat itu adalah cahaya. Sebagian ulama ada yang mengatakan cahaya di dunia,
dan cahaya di akhirat. Setiap kali orang sholat maka akan terlihat cahaya di wajahnya, bukan tentu keluar seperti lampu ya, tetapi orang itu walaupun kulitnya gelap, tapi kalau orang sholat itu kita merasa nyaman dengan melihat wajah dia. Kemudian yang keenam, sedekah itu bukti nyata terhadap keimanan. Ini jadi saksi bahasan kita. Kata Nabi SAW, sedekah kalau ada orang yang mau keluarkan rutin, apalagi sudah sampai pada level di mana dia tidak perhitungan lagi. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW, tidak pernah ada orang yang minta kepada beliau kecuali pasti dikasih. Maka ini sudah level tertingginya. Itu akan menjadi bukti nyata terhadap keimanannya. Yang ketujuh, sabar itu pelita hidup. Sabar atas ujian yang datang pelita hidup. Tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kalau ada masalah diterima sebagai bentuk ujian, kemudian tinggal ikhtiar mencari jalan keluar. Dan ingat, semua orang akan melalui masa-masa gangguan dari orang lain. Tidak ada orang yang tidak pernah digunjing, tidak difitnah, tidak diganggu, enggak ada. Semua orang pasti lalui. Di situ butuh kesabaran. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Kata Nabi SAW, kalau ada orang yang sengaja mencari-cari permasalahan denganmu pada sesuatu yang ada pada dirimu, ada itu memang perbuatan buruk, tapi dia sengaja expose, dia sengaja malah menyalah-nyalahkan, dia bukan menasehatin. Apalagi kalau orang sudah taubat, kemudian dia sengaja expose lagi kesalahannya, maka kata Nabi SAW, jangan kau balas dengan sesuatu buruk yang kau tahu dari dirinya. Karena sesungguhnya dia akan kena akibat daripada perbuatannya. Kalau kita digibah, gunjing kita balas juga, dia dosa kita dosa, dia dihukum kita dihukum. Dia fitnah kita balas fitnah, dia dihukum kita dihukum. Jadi jangan balas itu. Itu yang dimaksud di sini dengan sabar itu adalah pelita hidup. Selanjutnya, ya. Ini yang keberapa? Yang kesembilan tadi ya. Yang bersuci yang pertama, mengucapkan alhamdulillah yang kedua, subhanallah alhamdulillah yang ketiga, kemudian sholat itu yang keempat, yang kelima adalah sedekah, yang keenam adalah sabar, yang ketujuh adalah sedangkan Al-Quran adalah hujjah untuk memberimu pahala apabila kamu mengamalkannya, dan hujjah atau argumentasi untuk menghukummu apabila kamu tidak mengamalkannya. Ini yang ketujuh. Jadi Al-Quran Allah turunkan untuk dibaca, difahami, diamalkan. Kalau Bapak Ibu tidak peduli dengan Al-Quran, maka justru nanti Allah akan minta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Lalu kata Nabi SAW, setiap manusia berusaha dan menjual dirinya. Maka ada di antara mereka yang membebaskan dirinya nanti hari kiamat dari hukuman dengan kebaikan, dan ada yang menghancurkannya dengan dosa dan kemaksiatan. Maksudnya setiap manusia ini sebenarnya selama hidup di dunia ini dia sedang menjual barang tubuhnya. Tergantung dia jual tubuhnya ini untuk ibadah, sholat, puasa, majelis ilmu begini sampai dia mati nanti dia selamatkan di akhirat, atau dia jual dirinya dalam berbuat dosa, tidak taubat, maka dia akan bawa dirinya ke dalam api neraka nanti di hari kiamat. An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama yang masyhur, berkata dengan maksud menanggapi arti dari burhan atau bukti nyata dari potongan sabda Nabi SAW, wassadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah bukti nyata. Kata beliau bahwa sedekah itu hujjah dan dalil atas keimanan pelakunya, karena seorang munafik tidak melakukannya karena ia tidak meyakininya. Orang munafik yang mau sedekah karena dia tidak yakin ada balasannya. Lalu barang siapa yang bersedekah maka dapat diambil sebagai bukti kebenaran imannya. Dan Nabi SAW bersabda, as-sadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti yang nyata. Ini menunjukkan bahwa sedekah adalah satu perkara akidah yang penting yang merupakan keyakinan seorang muslim, dan bukan hanya sebatas jumlah harta yang diberikan oleh pelaku sedekah tersebut sebagai suatu tindakan baik kepada penerima sedekah dan memenuhi kebutuhannya yang mendesak. Jadi bukan hanya sekedar kesian, prihatin, bukan. Orang itu kesian tidak kesian, orang itu butuh tidak butuh, bagi orang yang sudah ada iman dalam hatinya dan faham tentang konsep sedekah dalam Islam. Kalau kita yang butuh dengan pahalanya, maka kita akan selalu meningkatkan kualitas dan juga kuantitasnya, maka kita akan merasakan kenikmatan dalam beribadah itu. Sampai ada satu jemaah saya, Bapak Ibu sekalian, dia buat pengakuan, dia mengatakan setelah saya dengarkan bab sedekah dari Ustadz, dia bilang,
Saya coba praktekkan dalam hidup sampai pada tingkat di depan mata saya lihat sendiri bagaimana balasan itu datang. Kadang-kadang saya tinggal duduk di rumah, rezeki saya tidak pernah berhenti. Ya. Dan juga saya sampai ketagihan dengan sedekah itu. Rasanya kalau tidak keluarkan sedekah lagi saya sudah tidak enak. Dan saya tahu juga ada di antara jemaah kita yang Masya Allah, Allah limpahkan rezeki sudah tidak masuk di akal gitu. Dengan umur dia yang masih muda. Itu karena sedekahnya. Datang ke Jakarta dengan tidak ada punya apa-apa sedikit pun. Sampai akhirnya karena dia mulai dengan usaha kecil-kecilan dan dia bersedekah. Allah bukain pintu rezeki yang luar biasa. Akhirnya saya tahu sendiri. Dia menjadikan program penting di perusahaannya. Sebagaimana investasi, siapin produk untuk supaya dapat keuntungan dunia. Dia juga masukkan program wajib sedekah. Wajib sedekah dari perusahaan dia. Makin banyak peluangnya dia makin senang. Maka makin melimpah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allahu a'lam. Baik, ini bahasan kita, silakan kalau ada pertanyaan. Bismillah. Baik, ada 6 pertanyaan dari teman-teman kita di sini dan media sosial. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada orang yang sedekah tapi selalu di-share di grup WhatsApp. Suka dicantumin si fulan jumlahnya berapa dan si fulan jumlahnya berapa. Bagaimana Ustadz tanggapan antum terhadap hal tersebut? Kalau yang share dia pribadi, misalnya dia baru sedekah tadi dengan orang miskin pada saat dia jalan dari rumah ke kantor. Ada orang miskin difoto sama dia. Nih saya baru sedekah tadi bantu orang miskin ini. Ini kemungkinan besar riya. Ya. Tetapi kalau misalnya ada satu program kayak di rumah sakit ini misalnya ada grup staff ya, kemudian disusunlah di situ siapa yang mau sedekah silakan. Terima dari gajinya atau hariannya terserah dia mau sedekah. Lalu kemudian si admin mengekspos itu atau menerbitkan nama-nama orang yang bersedekah di grup WhatsApp bukan dari orang yang sedang sedekah, itu tidak ada masalah. Itu boleh-boleh saja, gitu kan? Yang dikhawatirkan ini adalah riya, dan riya itu bisa terjadi kalau orang itu sendiri yang mengeksposnya. Ya. Tentu tidak semua orang yang mengekspos itu lalu kita vonis riya, tidak. Tapi lebih dekat kepada riya. Ada sebagian orang mungkin begini, saya pernah temukan ada kasus, ada satu orang dia temukan satu orang miskin di jalan. Kemudian orang miskin ini rupanya lagi berdagang. Dan orang ini waktu dikasih uang gak mau. Dia maunya kalau produknya dibeli. Padahal orangnya sudah tua. Maka dia ekspos di media dia mengatakan ini teman-teman. Ini bapak ini atau ibu ini sedang dagang. Saya bantu uang gak mau. Mau dibeli produknya. Kalau kalian lagi lewat di jalan ini, tolong dibeli produknya ya sebagai bentuk bantuan. Dia ingin memberitahukan kebaikan, itu tidak ada masalah. Tinggal bagaimana dia kontrol dirinya. Tapi kalau setiap kebaikan yang dia lakukan selalu dia ekspos, ini dikhawatirkan aja pintu riya itu terbuka. Iya, silakan. Baik Ustadz, pertanyaan kedua. Apakah pahala sedekah bisa menghapus dosa riba? Bisa menghapus? Apakah pahala sedekah bisa menghapus dosa riba? Kalau dosa riba tidak. Kalau dosa-dosa kecil ya. Kalau riba itu adalah dosa besar. Riba dosa besar, wajib taubat nasuha. Zina, riba itu semua dosa besar. Harus taubat nasuha. Kata Imam Nawawi rahimahullah, taubat nasuha dengan 3 syarat. Meninggalkan dosa itu seketika, lagi riba, lagi zina, lagi bohong, lagi gunjing, lagi fitnah, berhenti. Yang kedua sesali, yang ketiga janji kepada Allah tidak akan mengulanginya, baru diterima taubatnya. Kalau penanya ini bermaksud begini, saya pernah memakan uang riba, bunga bank misalnya, saya makan uang riba, atau saya pernah utangkan orang lalu saya bungakan, saya makan. Boleh enggak saya sucikan pemakaian uang riba itu dengan saya sedekah? Itu boleh. Itu pintunya bisa. Ya. Karena dia ingin mengeluarkan dana-dana haram yang pernah dia pakai, dia keluarkan sekarang nilainya. Itu boleh. Allahu a'lam ya. Baik Ustadz, pertanyaan ketiga. Setelah salam, jika kita bersedekah dengan uang, semakin besar uang yang kita keluarkan, semakin besar yang Allah ganti.
Tetapi bagaimana Ustadz jika kita bersedekah dengan tenaga karena kita tidak punya uang? Jazakallah khair. Semua masuk kepada bab sedekah. Sedekah itu bisa dengan ide, bisa dengan tenaga, bisa dengan harta. Semua masuk dalam bab sedekah. Apapun yang kita kerjakan itu bab sedekah. Ya. Jadi tergantung kadar kemampuan seseorang. Itu insya Allah termasuk sedekah. Bahkan kata Nabi SAW, At-tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Senyum saja di wajah saudaramu adalah sedekah. Ada dihitung sedekah. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, pertanyaan keempat. Bagaimana pahala sedekah kita di lembaga atau instansi tertentu dan sedekah yang sudah kita berikan belum disampaikan kepada yang berhak? Tidak masalah. Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Kalau kita misalnya menyumbang di satu yayasan, niatnya untuk bantu Palestina misalnya sekarang. Gaza lagi ditutup, nggak bisa masuk bantuan. Tapi kita sudah mengeluarkan, apakah sudah sampai? Sudah sampai. Niat kita untuk mereka. Walaupun itu belum dibelikan produk, misalnya kita ingin itu dibelikan baju, tapi sudah kita titipkan, itu sudah sama, mengeluarkan. Yang belum dihitung sedekah kalau belum keluar dari kitanya. Masih kita simpan di loker kita, masih kita simpan di rekening kita, baru niat saja, itu lain. Kalau kita sudah amanahkan ke tangan orang lain, individu atau instansi, maka insya Allah sudah dapat pahala sedekahnya. Ya. Baik Ustadz, dua pertanyaan terakhir dari teman-teman kita di media sosial. Dari hamba Allah perempuan 29 tahun Medan. Setelah salam, Ustadz saya mau bertanya, bulan Oktober lalu saya sempat kena tipu puluhan juta. Si penipu bermodus saudara saya ingin menawarkan jual beli elektronik dengan keuntungan 50 dan 50. Singkat cerita saya kena tipu. Saya sudah mengikhlaskan harta saya tersebut. Apakah keikhlasan saya itu termasuk sedekah Ustadz? Jazakallah khair. Iya, itu sedekah. Jadi kita memaafkan orang lain atau kita memaafkan uang kita pernah ditipu atau ada orang utang gak bisa bayar, itu semua adalah sedekah. Itu masuk dalam bab sedekah. Ya. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir dari hamba Allah, laki-laki 25 tahun, Depok, karyawan swasta. Apakah dengan saya bersedekah dan beristighfar dapat diperuntukkan untuk berdoa kepada Allah agar ego kedua orang tua saya yang sedang berselisih dengan saudara kandungnya bisa diselesaikan? Karena keduanya memiliki ego tinggi, sedangkan saya sebagai anak ingin mereka hidup rukun. Jadi kalau penanya ini yang maksudkan adalah, boleh nggak saya bersedekah untuk menyelesaikan pertikaian atau masalah yang sedang terjadi? Apakah dia pribadi dengan orang lain atau antara tadi paman sama ayahnya atau ibu sama ayahnya? Intinya boleh nggak bersedekah, bertawasul namanya, dengan amal soleh untuk menyelesaikan satu perkara? Jawabannya boleh. Itu adalah boleh. Ya, bahkan salah satu yang dianjurkan oleh para ulama adalah kalau ada masalah yang sedang dihadapi dan belum selesai, maka segera bersedekah untuk dijadikan penyebab dari selesainya masalah itu. Ini nanti semua ini apa yang banyak ditanya oleh penanya tadi itu akan lebih jelas lagi nanti detailnya di kisah-kisah. Nanti di penutupan buku bahasan tentang sedekah ini itu ada kisah-kisah. Kisah-kisah yang cukup banyak dari orang yang keluar dari permasalahannya karena memang dia bersedekah. Tapi khusus masalah ini kalau pernah atau masih ingat kisah tentang 3 orang yang terkurung di dalam gua, ya. Dalam hadis Bukhari, mereka lagi jalan, kehujanan, mereka lihat ada gua, mereka masuk. Karena derasnya hujan, maka ada batu besar jatuh gelinding dari atas gunung menutupi pintu gua mereka dan mereka tidak mampu mendorongnya karena beratnya batu itu. Maka ketiga orang ini salah satunya mengatakan, sekarang tidak ada yang bisa membantu kita kecuali Allah. Maka mari kita duduk masing-masing menceritakan kebaikan yang pernah kita kerjakan, yang kita harapkan balasannya maksimal dari Allah. Maka yang satu mengatakan, saya pernah memiliki orang tua, 2 orang tua, yang orang tua ini selalu setiap hari, maksudnya ibu bapaknya ya, setiap hari saya kalau pulang dari gembala domba, ya saya selalu membawakan mereka susu yang saya dinginkan, dibiarkan kena udara, kemudian saya suapkan, saya minumkan. Satu waktu saya pernah pulang, rupanya mereka sudah tertidur. Dan pada saat itu saya membawa susu buat kedua orang tua saya dan juga buat istri dan anak saya. Tapi karena saya waktu datang kedua orang tua saya sudah tertidur, saya tidak ingin mengagetkan mereka.
maka wadah susu itu saya pegang dari malam sampai pagi. Dia tidak bilang, ibu ayah bangun minum dulu, enggak. Dipegang sama dia wadah itu. Sampai kedua orang tua saya terbangun lalu saya minumkan susu tersebut. Dan dalam beberapa riwayat yang lain dikatakan sementara anak saya menangis-nangis di kaki saya. Saya tidak berikan dulu istri sama anak saya sampai kedua orang tua saya kasih. Maka kata orang ini, ya Allah kalau seandainya perbuatan saya ini berdiri memegang susu untuk kedua orang tua saya itu adalah amal baik, ya maka jadikan ini penyebab kami bisa keluar dari gua ini. Maka tiba-tiba batu besar itu pecah tapi belum bisa mereka keluar, masih sedikit. Yang kedua mengatakan, ya Allah engkau mengetahui aku pernah menyukai seorang wanita. Dalam beberapa riwayat kalau tidak salah sepupunya sendiri. Yang jelas ada perempuan yang dia sangat sukai, kecantikannya, tubuhnya segala macam. Kemudian saya selalu tawarkan kepada dia untuk berzina, tapi dia nolak. Satu waktu dia punya keperluan untuk biaya dan akhirnya dia pun datang kepada saya dan saya menawarkan dia akan membantu tapi dengan syarat dia menyerahkan dirinya. Karena kepepet maka perempuan itu menyerahkan dirinya dan di saat saya sudah berada di antara dua pahanya, maksudnya tinggal berzina saja, meletakkan kemaluan di kemaluan, maka perempuan itu mengatakan bertakwalah kepada Allah, jangan kau letakkan cincin kecuali pada tempatnya. Maksudnya kalau kau mau nikahi saya jangan berzina. Maka pada saat itu aku pun takut kepadamu ya Allah, maka aku tinggalkan perempuan yang aku cintai tadi. Padahal sudah mengalah ya, sudah mau dizinai. Maka kalau itu adalah amal yang engkau ridhoi, keluarkan kami dari gua ini. Maka pecahlah juga gua itu tapi masih belum bisa keluar. Nah orang yang ketiga mengatakan, ya Allah saya pernah punya seorang pegawai yang bekerja dengan saya, kemudian dia pergi tiba-tiba tanpa mengambil gajinya. Maka saya tidak tahu juga harus hubungin kemana, lalu kemudian saya berinisiatif agar gaji dia saya putarkan. Diberikanlah gaji pegawainya tadi, ya sepasang hewan yang betina dan jantan lalu dikembangbiakkan. Setelah sekian tahun rupanya Allah berkahi investasi itu yang tadinya cuma satu pasang hewan ternak sekarang menjadi satu lembah penuh dengan hewan ternak. Datanglah si mantan pegawai ini lalu berkata, Tuan ya bertakwalah kepada Allah, beberapa tahun lalu saya punya gaji tidak sempat saya ambil, kembalikanlah. Lalu saya mengatakan kepada mantan pegawai saya itu, apa kau lihat lembah itu? Dia mengatakan iya, penuh dengan hewan ternak. Dulu gaji kamu atau kamu pergi saya tidak tahu harus kontak ke siapa, saya belikan hewan ternak jantan betina kemudian berkembang biak, semua satu lembah itu punya kamu, ambillah. Maka mantan pegawai saya ini mengambil semuanya satu lembah itu tanpa sisakan satu ekor pun buat saya. Kalau amal ini baik ya, maksudnya ini adalah amal yang kau terima, maka keluarkan kami dari gua ini, maka pecah lagi batu itu yang membuat mereka sudah bisa keluar. Nah ulama menjadikan hadis ini sebagai bab tawasul dengan amal soleh. Maksudnya bisa amal-amal soleh yang kita unggulkan, yang kita anggap itu paling ikhlas, paling baik di jalan Allah. Di satu waktu pada saat kita sedang hadapi satu masalah, kita mengatakan ya Allah, dulu saya pernah begini dan begitu, dan engkau tahu kejadian itu. Kita ceritakan apa yang pernah kita lakukan itu dalam doa kita. Kalau itu kau terima dengan pahala yang sempurna ya Allah, keluarkan aku dari masalah ini. Itu namanya boleh tawasul dengan amal soleh. Di antaranya tadi dengan sedekah yang dikeluarkan. Allahu a'lam. Begitu saja, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal soleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajalan nanti dengan pahala yang sempurna, dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan sengaja tidak sengaja, kecil ataupun besar, semuanya dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah selalu menjaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kita ini. Allah berikan petunjuk para pemimpin agar menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Allah jadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong mendukung pemerintah dalam program-program yang tidak melanggar agama, sehingga negara kita selalu maju, makmur, dan juga selamat dari segala makar dan mara bahaya, serta menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan selalu kita doakan saudara kita di Palestina, secara khusus di Gaza, dan dimanapun mereka sedang tertindas, mungkin ada di Myanmar, mungkin ada di Syria, di Irak, di Yaman, di mana saja. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya yang saya yakin sedang melihat kita karena dia maha melihat, mendengar kita karena dia maha mendengar, dan juga mengetahui karena dia mengetahui isi hati kita karena dia maha mengetahui, agar menyatukan
satukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah,